rezim yang hari ini menghamba kepada sistem kapitalisme, kawan-kawan. Saya cek semangatnya. Kapitalisme hancurkan, imperialisme musnahkan, Jokowi Ma'ruf. pulihkan rakyat berkuasa. Betul, kawan-kawan, Retasikan. bahwa selama kapitalisme masih berkuasa di Indonesia, maka selama itu pula rakyat Indonesia selalu menjadi korbannya, kawan-kawan. Kita bisa melihat tahun 2003 lahirnya Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Tenagakerjaan. Itu diakibatkan oleh rezim yang menghamba kepada sistem kapitalisme, kawan-kawan. Ada PDIP, ada PKS, ada Demokrat, Gerindra, dan segala macam partai pusok hari ini yang secara terang-terangan bersekongkol untuk menindas rakyat Indonesia, kawan-kawan. Kemudian kelas buruh diposisikan sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, kawan-kawan. Hari ini melalui beberapa regulasi kita bisa melihat bahwa di Sumbawa bahkan di NTB pun hari ini terus berbondong-bondong untuk menghamba kepada pemodal, kawan-kawan. Dimulai dari event MotoGP sampai MXGP, hari ini adalah ruang bagaimana para investor masuk ke Indonesia atau di NTB untuk membeli tanah-tanah rakyat, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup rakyat. Selanjutnya bukan hanya di NTB, kawan-kawan, bukan hanya di Indonesia, sistem kapitalisme yang hari ini terlihat sangat jelas bahwa telah terjadi krisis besar-besaran, kawan-kawan. Krisis dalam tubuh kapitalisme hari ini tidak bisa kita lihat sebagai krisis yang sederhana, kawan-kawan. Di Venezuela, di Vietnam, Kuba, dan negara-negara lainnya juga mengalami hal yang sama, kawan-kawan. Artinya semua negara hari ini sedang bergejolak untuk menentang sistem kapitalisme. Melalui pertemuan yang akan diselenggarakan di Indonesia ada G20, kawan-kawan. Apa G20? Government 20 adalah pimpinan negara-negara dunia bersatu untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya menguntungkan para korporasi, kawan-kawan. Bisa kita lihat setiap pertemuan di internasional, Jokowi beserta antek-anteknya pergi ke luar negeri, kemudian membawa kado yang menindas rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul? Jokowi tampak rasa malu menjilat pantat pengusaha internasional, kawan-kawan, untuk berharap bantuan modal, kawan-kawan. Kemudian kenaikan BBM adalah solusi bagi rezim hari ini untuk menghapus subsidi, kawan-kawan. Kenapa tidak demikian, kawan-kawan? Karena untuk menutupi inflasi, untuk menutupi krisis, negara harus mengorbankan 250 juta rakyatnya untuk kepentingan pengusaha, kawan-kawan. Kita tidak adil terhadap pengusaha, tetapi korporasi ini menindas rakyat Indonesia, kawan-kawan. Dia memainkan politik upah murah, dia merampas lahan-lahan kita, kawan-kawan. Ada konflik wadas, ada perampasan lahan di Mandalika, ada perampasan lahan di Ampenan, ada perampasan lahan di NTT, ada perampasan lahan di Kalimantan, kawan-kawan. Kemudian ketika rakyat melawan, kita dihadapkan dengan aparat, kawan-kawan. Bapak-bapak aparat, jangan sibuk mengurusi rakyat yang sedang demo. Urusin saja itu si Ferdi Sambo. Sampai hari ini kasusnya belum selesai, kawan-kawan. Jangan seolah-olah bahwa rakyat kita ini bodoh, bahwa rakyat Indonesia bisa ditipu dengan seperti ini, kawan-kawan. Kita sudah tahu permainan oligarki, permainan politik dari para militer. Siapa yang tidak tahu aparat militer memegang kekuasaan di mana, kawan-kawan? Dari tambang batu bara sampai dengan bank-bank besar adalah dipegang oleh direktur, oleh aparat, kawan-kawan. Hari ini menunjukkan di mana keberpihakan rakyatnya, kawan-kawan.
Mereka menunjukkan di mana mereka berpijak, kawan-kawan. Maka melihat situasi hari ini, perampasan lahan kita di mana-mana, kemudian buruh kita dihadapkan dengan upah murah, pendidikan selalu dihadapkan dengan kenaikan 20% per tahun, kawan-kawan. Rakyat-rakyat di desa-desa hari ini menjerit karena kenaikan harga BBM, kawan-kawan. Apalagi ditambah tidak adanya kenaikan harga pertanian, kawan-kawan. Untuk itu, kedepannya yang terjadi bukanlah sebatas aksi besar, kawan-kawan. Akan terjadi kerusuhan sosial, akan terjadi perang sipil antara oligarki melawan rakyatnya, kawan-kawan. Sepakat? Untuk itu, siapkan diri, kawan-kawan. Siapkan amunisi kita, siapkan megapon kita, spanduk kita. Kita akan menghiasi jalan dengan aksi massa yang teratur dan terpimpin, kawan-kawan. Kapitalisme hancurkan, imperialisme musnahkan, Jokowi ma'ruf. Oke, kawan-kawan, para pengguna jalan di Kota Sumbawa, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Hari ini perlu kita tegaskan kembali bahwa perang antara Belanda melawan Indonesia belum selesai. Perang kapitalisme melawan rakyatnya belum selesai, kawan-kawan. Perang-perang sipil ini akan terus terjadi. Ini membuktikan bahwa selama penindasan masih ada di Indonesia, selama imperialisme masih menghisap darah Indonesia, maka selama itu pula kita akan terus berdiri untuk melawan sistem kapitalisme, kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, melihat situasi hari ini, kita membangun persatuan bukan atas dasar keinginan sendiri, kawan-kawan, tetapi satu waktu rakyat akan marah melihat kondisinya. Rakyat akan membangun sendiri aliansinya. Rakyat akan membangun sendiri kekuatan politiknya guna untuk vis-a-vis dengan rezim, kawan-kawan. Peristiwa 1945, peristiwa 1926, peristiwa 1998, dan peristiwa-peristiwa besar di dunia, aksi-aksi besar yang dipimpin oleh kaum muda, aksi-aksi besar yang dipimpin oleh kaum buruh, itu menunjukkan bahwa perang akan terus terjadi, kawan-kawan, selama rezim masih menghamba kepada sistem yang mengindas rakyat Indonesia, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.